wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Cabang Sukasewu dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa istiqomah menghadiri kajian ketarjian. Insyaallah ini episode yang kedua ya, atau sesi atau yang kedua kalinya kita mengkaji tentang ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah, sesuai dengan permintaan ya, ini permintaan khusus dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukasewu. Kita akan mengkaji tentang kaifiyatus shalah, tata cara apa? Salat. Nanti kalau ini sudah selesai, nanti kita bisa ambil misalnya toharoh gitu. Tapi kita dahulukan pembahasan tentang apa? Salat itu. Dan sebenarnya kajian tarjih juga ada manhajnya ya. Tapi nanti kita masukkan di sela-sela apa? Kajian kita. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pembahasan sholat itu sudah dibahas oleh majelis tarjih di Muktamar Khususi Tarjih di Solo tahun 1929. Nah, kalau jenengan punya HPT jilid 1 itu ada Kitabus Shalah, itu putusan Solo 1929. Kita sekarang berada di tahun 2024. Nanti 2029 itu 1 abad insyaallah. Tapi kita baru mengkaji sekarang ini. Padahal usianya sudah mau 1 abad. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu Kitabus Shalah atau fasolatannya orang Muhammadiyah. Terus di HPT jilid 3, Pak Ketua PCM punya itu. Itu ada keputusan Munas Tarjih ke-29 tahun 2015. Ada putusan tentang tuntunan sholat 5 waktu itu. Halaman 515 ya. Itu ada tuntunan sholat 5 waktu. Ini juga membahas tentang apa? Sholat. Bedanya apa? Kalau HPT jilid 1 itu pakai teks Arab itu, berbahasa Arab itu. Ada putusan yang berupa bahasa Arab kemudian diterjemahkan. Mungkin kalau jenengan baca sendiri itu enggak mengenakkan itu. Kadang-kadang sebagian warga Muhammadiyah bingung ini maksudnya apa gitu. Karena penyajiannya modelnya apa? Bahasa Arab kemudian diterjemahkan. Tapi kalau HPT jilid 3 itu bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia. Tapi kalau yang HPT jilid 1 itu tradisi pesantren gitu. Karena bahasa Arab kan tradisi pesantren, Pak. Kalau HPT jilid 3 itu
tradisi kampus kayak makalah gitu. itu bedanya ya. Nah, berarti tentang sholat itu sudah dibahas oleh Majelis Tarjih, melahirkan 2 putusan itu. 1929 di Solo sebagaimana di HPT Jilid 1 dan tahun 2015 di HPT Jilid 3. Ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian pun gak ada HPT Bu J. Sampun apa jireng Bu? Tapi wonten sing megang HPT. Niku HPT jilid pinten Bu? Jilid setunggal nggih. Ah niku HPT lama Bu. Jilid HPT lama jilid 1 Bu niku. Niku. Niku nggih. Berarti kados nggen kula niki nggih. Bapak lan Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, di kajian awal kita tentang Kitabus Shalah itu saya akan mengutip beberapa masalah yang mungkin terjadi perbedaan. Nanti ke depan baru kita kaji secara detail ya. Tapi untuk awal-awal kita awali nanti perbedaan misalnya Muhammadiyah dengan Syekh Nasruddin Albani sifat sholat Nabi. Cumanya saya tadi lupa nggak bawa pengajaran sholat Hasan. Itu kan penting untuk kita coba kaji mana persamaan, mana perbedaan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kita awali dari kaifiyah takbir, tata cara takbir. Kalau jenengan baca di HPT Jilid 1, itu tata cara takbir itu rafi'an yadaika hatwa mangkibaik, mengangkat kedua tanganmu sejajar dengan kedua bahumu, muhadian bi ibhamaika udhunaika, mensejajarkan kedua ibu jarimu dengan kedua telingamu. Artinya takbir di Muhammadiyah itu gini Pak ya. Ini ibu jari itu sejajar bagian kuping, bagian telinga yang paling bawah itu. Tapi nggak perlu ditempelkan gini. Ada orang sebagian takbir kan til itu Pak. Supaya mengukur akurasi ditempelkan Pak. Tapi maksudnya nggak seperti itu ya. Ben mantep ayo. Dan telapak tangan itu dihadapkan ke kiblat ya, bukan Allahu Akbar gini. Jadi ini telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Jari-jari itu tidak dibuka atau dilebarkan kayak gini, tapi juga bukan ditempelkan biasa gitu ya. Segini. Ini dalilnya apa? Dalilnya kalau kita lihat Pak, ini Muhammadiyah menggabungkan dua hadis. Dua hadis. Dua hadis itu yang pertama hadis Abdullah ibn Umar. Kana sallallahu alaihi wasallam yarfa yadayhi hatwa mankibaih idza iftataha shalah. Rasulullah itu kalau membuka salat itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Tapi yang disebut mangkib itu, kalau di bukunya jenengan diterjemahkan bahu atau pundak Pak, itu memunculkan dua terjemah Pak itu. Kadang-kadang diterjemahkan bahu, kadang-kadang diterjemahkan pundak, sejajar dengan kedua pundaknya atau kedua bahunya. Padahal kalau bahasa Indonesia pundak dengan bahu itu kan beda Pak. Yang disebut pundak itu mana? Sini ya. Kalau bahu sini. Tapi yang disebut mangkib atau mangkiben itu pertemuan antara pundak dan bahu. Sini Pak, itu mangkib itu gini. Cumanya karena bahasa Indonesia itu susah mencari padanan kata Pak. Akhirnya ada yang menerjemahkan pundak, ada bahu. Sehingga kalau orang takbirnya segini misalnya, itu enggak betul ya. Kenapa? Kan tidak semangkib ukurannya inilah. Kalau Allahu Akbar gini, itu bukan mangkiben, gini bukan mangkiben. Mangkiben itu sejajar inilah.
pertemuan antara pundak dan bahu gitu ini. Kan ada orang Allahu Akbar gini. Ya kan? Atau Allahu Akbar gini. Atau Allahu Akbar gini. Kan enggak sejajar dengan mangkiben. Itu di hadis Abdullah ibn Umar. Tapi di hadis Malik ibn Huwairis, kalau di HPT saya itu yang lama itu halaman 84 nih. Kalau jenengan mungkin bisa jadi 86 mungkin gitu, karena halamannya bisa jadi enggak beda ya. Bisa jadi beda ya. Kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Rasulullah itu kalau takbir mengangkat kedua tangannya sampai mensejajarkan dengan kedua pundaknya itu kedua telinganya. Nah, berarti ada dua tata cara mengangkat tangan. Yang pertama sejajar pundak atau bahu, yang kedua sejajar kedua telinga. Kalau Syekh Nasruddin Albani, Pak, itu nanti kalau jenengan punya kitabnya ya. Ini kitab populer karena Bayi Hazim dulu mengajarkan ke santrinya kitab ini. Termasuk saya itu belajar ke beliau kitab ini ya. Kalau Syekh Nasruddin Albani itu dua cara takbir itu pilihan, Pak. Itu pilihan ya. Ini di versi Arabnya. Kalau versi Indonesianya saya enggak tahu halamannya. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibai. Rasulullah itu kalau takbir itu menjadikan kedua tangannya sejajar dengan pundak atau bahu. Terus wa rubbama itu dan terkadang kana yarfa'uhuma, Rasulullah mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya bihima furu'udunaihi, sampai keduanya sejajar dengan apa Pak? Telinganya. Tapi di sini pakai rubbama. Rubbama itu kan terkadang. Berarti yang sering gini Rasulullah. Gini dilakukan tapi kadang-kadang, kolo-kolo Pak. Rubbama lan kadang-kadang. Itu pendapat Syekh Nasruddin Albani. Kalau jenengan rata-rata takbirnya gimana Pak? Bu, sepundak atau segini? Sepundak itu. Kita cek di HPT jilid 3 Pak ya. Kira-kira saya langsung to the point ya. Nanti jenengan baca sendiri gitu. Nanti kalau saya baca satu-satu enggak selesai Pak ya. Nah, di HPT jilid 3 putusan tahun berapa? 2015. Kesimpulannya sama. Takbir itu mensejajarkan kedua telapak tangannya, tapi bagian luar dengan kedua pundak atau bahunya, ujung jari sejajar dengan daun telinga. Kenapa kok Muhammadiyah melakukan ini? Karena jam'an baina dalilain, Pak. Menggabungkan dua hadis, hadis Abdullah ibn Umar dan hadis Malik ibn Huwairith. Jadi digabungkan, Pak. Kalau Syekh Nasruddin Albani itu takhir, pilihan, boleh gini, boleh gini. Ya sebenarnya Pak, saya sendiri sepakat terhadap Syekh Nasruddin Albani. Tapi putusan tarjih, takbir model jenengan yang lakukan itu enggak ada, itu di tarjih tidak ada. Yang segini itu. Ada dalilnya Pak, tapi yang kita bahas kan pemahaman tarjih. Sehingga kalau di sekolah Muhammadiyah misalnya jenengan muridnya diajarkan takbir Allahu Akbar gini Pak, itu salah itu. Yang betul Allahu Akbar sejajar dengan daun telinga. Maksudnya putusan tarjih semacam itu ya. Meskipun ya mudah-mudahan Pak ke depan itu majelis tarjih menempuh takhir. Takhir itu dua pilihan, kayak Syekh Nasruddin Albani. Saya sendiri sepakat terhadap itu, tapi yang kita bicarakan kan putusan tarjih, bukan pendapat saya gitu kan. Ya. Sehingga kalau putusan tarjih ya takbir itu modelnya gini. Kalau jenengan nggak yakin terhadap ini ustadz bener tenan tuh gak? Nanti jenengan bisa cek di YouTube
cari tata cara sholat menurut tarjih Muhammadiyah, nggak ada takbirnya yang segini, itu nggak ada. Semuanya apa? Segini. Saya pernah hidup di Jogja itu, karena secara umum kan Jogja itu banyak warga Muhammadiyah ya. Saya perhatikan itu takbirnya segini Pak, rata-rata gitu. Maksudnya sampai di desa-desa gitu, saya coba lihat itu segini. Tapi kalau pengajaran sholat ahasan itu segini Pak. Nah, makanya kalau di Bojonegoro justru yang segini itu dianggap aneh karena sama dengan mazhab Syafi'i, sama dengan apa mazhab Syafi'i, sama dengan NU. Tapi kalau di NU ada yang agak ditundukkan gini Pak. Tapi kalau kita ya lurus gini ya. Jelas ya? Jelas nama mboten Pak Bu? Dan saya pribadi itu kadang-kadang suka gini Pak daripada gini. Karena dulu-dulu juga ketika saya kecil itu diajarkan gini ya. Sampai sekarang kapel kalau gini itu gimana gitu. Maksudnya sejajar ini. Tapi karena saya harus ilmiah Pak, objektif apa yang tertera dengan tarjih, maka putusan tarjih itu maksud khatwa mangkibain itu punggung telapak tangannya yang sejajar dengan bahu dan pundak, kemudian ibu jari sejajar dengan daun telinga bawah, jari yang atas sejajar dengan telinga yang atas gini. Gimana Pak? Apa? Saya ketinggalan. Enggak, maksudnya ini loh, ibu jarinya daun telinga yang bawah, jempolan niku sejajar kalih godhong kuping sing isor niku. Ini ya. Jelas napa mboten jelas ya? Tapi kalau jenengan takbir segini Pak, apa enggak sah? Insyaallah sah. Cumanya saya bicara tentang putusan tarjih. Kalau putusan tarjih kan sesuai yang diputuskan oleh majelis tarjih Pak. Kalau jenengan takbir segini, itu ada dalilnya. Hadis Abdullah ibn Umar. Dan Syekh Nasruddin Albani ahasan juga takbirnya segini. Dan segini itu rubbama kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya saya tadi katakan saya pribadi sebenarnya cenderung Muhammadiyah mengakui dua-duanya, kan biar mudah Pak gitu. Ya segini boleh, segini boleh. Cumanya dari HPT jilid 1 maupun HPT jilid 3 masih apa? Memutuskan kalau takbir itu modelnya gini. Tadi. Jelas ya? Ya, oke. Ini Om. Terus sekarang Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau doa iftitah itu jenengan sudah umum dengar ya. Ya pasti Allahumma ba'id sampai menjadi politik identitas. Tapi kadang-kadang di beberapa Muhammadiyah Pak, saya pernah interview itu. Ibu bekerja di sini sudah berapa tahun? 10 tahun Ustaz. Coba saya ingin dengar Allahumma ba'id. Enggak hafal juga Pak itu. Padahal sudah kerja di Muhammadiyah apa? 10 tahun. Ya meskipun Muhammadiyah tidak hanya doa iftitahnya Allahumma ba'id, tapi Allahumma ba'id itu paling enggak ya dihafal, apalagi sudah menjadi apa? Politik identitas. Allahumma ba'id itu hadisnya hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Kalau hadis muttafaqun alaih itu tingkatan hadis paling tinggi. Terus wajah tuh itu kadang-kadang orang Muhammadiyah karena keawamannya gitu. Terus pokoknya Muhammadiyah itu Allahumma ba'id, wajah tuh itu gak enak dasarnya itu. Bukan semacam itu. Wajah tuh itu sahih. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Imam Muslim itu. Dari Ali ibn Abi Thalib. Tapi kalau di Muhammadiyah enggak diawali ini Bu, Pak. Meskipun ayatnya kan ini wajah tuh. Kalau di Muhammadiyah langsung wajah tuh wajhiya lilladzi fatara samawati wal ar wa ana awwalul muslimin boleh, wa ana minal muslimin boleh. Kalau dibaca wa ana awwalul muslimin ittiba'an lil Quran, ngikuti redaksi
Al-Quran. Tapi kalau jenengan baca wa ana minal muslimin mengikuti makna. Nek jenengan ngaku awalul muslimin kan salah toh Pak Bu. Wa ana lan utawi ingsun iku awalul muslimin, kawitane pira-pira wong sing muslim. Jenengan memang kawitane orang muslim pertama. Kan tidak toh. Ini yang ngomong siapa Pak kalau dalam Al-Quran? Nabi Ibrahim. Sehingga di hadisnya perawinya mengganti dari wa ana awalul muslimin menjadi wa ana minal muslimin. Kalau wa ana minal muslimin secara makna mboten bermasalah. Wa ana lan utawi ingsun iku minal muslimin sebagian pira-pira wong muslim. Tapi kalau di Muhammadiyah Pak, dua-duanya boleh. Wa ana awalul muslimin angsal, wa ana minal muslimin nggih angsal. Tapi doane mboten cekap niku, tasik wonten terusane. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini roto-roto yo rapal Pak. Dawa soalnya. Kenapa kok dalam mazhab Syafi'i hanya wa ana awalul muslimin Pak? Diperpendek memudahkan orang awam. Kayak doa sholat jenazah Pak. Doa sholat jenazah jenengan setelah takbir ketiga Pak. Sholat jenazah kan Pak takbir loh. Allahu Akbar maus Al-Fatihah. Allahu Akbar maus selawat. Allahu Akbar maus apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jenengan cek di kitab hadis manapun tidak ada. Meskipun itu umum dipraktikkan, enggak ada doa iftitah hanya sesimpel itu. Kok doa iftitah? Doa untuk sholat jenazah. Tapi itu kalau fikih sah Pak, sah itu. Kenapa? Untuk mempermudah orang awam. Itu kan masih ada terusannya toh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi, ada yang baca mudkholahu, ada yang membaca apa? Madkholahu dan seterusnya gitu. Itu panjang gitu. Tapi sama mazhab Syafi'i dicukupkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, ya. Doa iftitah itu ditambahi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu ya. Saya pernah dengar teman saya yang NO Pak baca HPT. Loh, Muhammadiyah kok podo ambek aku ya saiki. Karena apa Pak? Mengakui Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu hadisnya sahih, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Berarti jenengan angsal milih Pak Bu. Allahumma ba'id boleh, wajah tu boleh, Allahu Akbar kabira juga boleh. Tapi kalau digabung, kalau di masyarakat kan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, terus ini wajah tu. Itu penggabungan dua hadis. Apakah ada hadisnya Pak yang menggabungkan dua doa? Tidak ada. Jawabannya apa? Tidak ada. Sehingga kalau di Muhammadiyah diamalkan sendiri-sendiri. Berarti kalau jenengan mau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ya sudah. Cukup situ. Mau pakai wajah tuh ya langsung nggak usah ini Bu, langsung buat jatuh. Mau Allah ma'ba'id sudah umum dipakai. Cumanya kalau jenengan guru di Muhammadiyah ngajarkan murid ya Allahumma
Bait. Nanti kalau jenengan ajarkan wajah tuh yo sak sekolahan geger Pak Bu. Apalagi didengar wali murid. Bisa dipahami enggak? Jadi itu ya doa iftitah di dalam Muhammadiyah. Terus sekarang Pak, isti'adzah. Ini isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Ta'awud. Isti'adzah itu biasanya menjadi perdebatan Pak. Itu dibaca fi kulli rakaatin, di setiap rakaat atau fi rakaah al-ula, di rakaat pertama saja. Setiap rakaat. Nih jenengan Pak Bu. Kalau Ahasan apa? Rakaat pertama. Kalau Syekh Nasruddin Albani setiap rakaat atau rakaat pertama Pak? Setiap rakaat. Itu ada dua pandangan ya. Ada yang mengatakan cukup di rakaat pertama, ada yang mengatakan setiap apa? Rakaat itu. Yang mengatakan di rakaat pertama dipahami sholat itu satu paket. Sehingga kalau satu paket ya cukup di rakaat pertama. Yang kedua, sholat itu setiap rakaat itu berdiri sendiri, sehingga baca isti'adzahnya juga tiap rakaat. Itu ya alasan. Yang kedua, setiap rakaat kan baca Al-Quran, berlaku keumuman fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Karena setiap rakaat kan ada bacaan Al-Qur'annya, minimal Al-Fatihah. Karena enggak ada rakaat tanpa Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu maksudnya fi kulli rakaatin, di setiap rakaat. Beda dengan mazhab Zaidi Pak. Mazhab Zaidi itu yang ada di Yaman. Dia itu salatnya tidak setiap rakaat baca Al-Fatihahnya, di rakaat pertama dan kedua. Setelah itu baca tasbih gitu. Karena memahami la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab itu yang penting sholat itu baca Al-Fatihah, enggak harus tiap rakaat. Tapi ini hanya ilmu saja ya Pak, enggak usah dipraktekkan. Kalau jenengan ya sebagaimana umumnya, maksudnya setiap rakaat harus baca Al-Fatihah. Yang ketiga, alasan Muhammadiyah Pak, itu memberikan alasan dengan pendekatan irfani. Irfani itu apa? Ini terlalu tinggi ya. Ada bayani, ada burhani, ada irfani. Kalau bayani itu berdasarkan dalil Quran atau hadis. Kalau burhani itu akal atau ilmu pengetahuan. Kalau irfani itu hati nurani. Kalau jenengan membaca isti'adzah setiap rakaat, itu secara spiritualitas itu menambah kekhusyuan sholat, karena kan meminta perlindungan dari godaan setan. Itu ya, itu tentang isti'adzah. Jadi kesimpulannya kalau ditarjih, isti'adzahnya itu dibaca di setiap rakaat, tidak di rakaat pertama saja. Berikutnya, setelah isti'adzah itu baca basmalah kan itu. Al-Fatihah, basmalah termasuk Al-Fatihah atau enggak? Masuk atau enggak Bu? Ayat basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim niku termasuk bagian saking surah Al-Fatihah napa mboten Bu? Surat Al-Fatihah niku wonten pinten ayat Bu? 7. Makanya disebut as-sab'u matsani. Rakaat pertama kok rakaat? Ayat pertama nama Bu? Bismillah. Cara ngeceke sing paling nayo Pak Bu, jenengan tingali mushaf Utsman ini jenengan. Niku mesti bismillah niku diwai nomor 1. Tapi Al-Baqarah Pak ada bismillahnya, tapi ayat pertama ya alif lam mim, menunjukkan kalau bismillah itu termasuk ayatun min ayati Al-Fatihah. Sehingga orang sholat tanpa baca bismillah sah atau enggak? Sah atau enggak sholatnya?
Orang sholat tanpa baca bismillah ketika baca Al-Fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin, sah atau enggak? Tidak sah. Tapi kadang-kadang Muhammadiyah dituduh, Pak. Jenengan tahu MM itu, Kiai Haji Marzuki Mustamar, bahwa HPT itu tunjukkan di HPT Muhammadiyah juga summa qra'al basmalah, summa mongko keri-keri ikra wa usana sapa sira al basmalah ing basmalah. Wong Muhammadiyah gak cetha tarjih nek basmalah. Wong Muhammadiyah kok salate gak maca basmalah, sing gak maca basmalah sapa? Kan kita tetap baca toh. Hanya saja kalau salat malam lailiyah umumnya itu dibaca siron, dibaca dengan apa? Pelan. Tapi orang Muhammadiyah tetap baca bismillah. Makanya Pak, saya punya pengalaman ya. Saya dulu ibu saya sakit itu nungguin di rumah sakit umum RSUD itu. Saya sholat isya itu terlambat itu. Karena terlambat kita bikin jamaah sendiri itu. Ada beberapa, ada 3 ya. Saya, makmum saya 2. Saya suruh maju, nggak ada yang mau. Akhirnya saya maju gitu. Saya baca bismillahnya pelan karena terbiasa. Akhirnya makmum saya hilang gitu. Nggak, saya tadi di belakang kok ada 2 makmum, kok sekarang nggak ada. Karena anggapannya apa Pak Bu? Karena dia, saya yakin orang pondokan, dari pakaiannya saja ya pakai apa, kopiah, kemudian ya khas pondokan gitulah. Itu kok nggak ada ya? Dia mufarokoh karena mungkin beranggapan saya nggak baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah kan berarti nggak sah. Kalau imamnya sholatnya nggak sah, makanya dia sengono kan memisahkan diri saja. Tapi itu salah, karena di Muhammadiyah tidak pernah mengatakan bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihahnya saja, umumnya dibaca siron dengan apa? Pelan. Itu di sholat malam. Sholat malam itu apa? Isya, maghrib, isya, terus subuh. Itu ya. Bacaan siron tentang basmalah Pak, itu ada di hadis Nu'aim al-Mujmir. Ini menjelaskan Abu Hurairah itu ketika sholat langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Enggak Pak. Bukan di hadis Nu'aim al-Mujmir ya. Ini di HPT kita itu yang bacaan bismillah siron itu berdasarkan yang pertama itu hadis Aisyah, yang kedua hadis Anas ibn Malik. Di hadis Aisyah dikatakan kana Rasulullah SAW yastaftihu as-salata bitakbir wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah itu kalau membuka sholat dengan apa? Takbir, Allahu Akbar. Terus bacaannya, pembukaannya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti baca bismillah jahron atau enggak? Tidak. Halaman 549 Pak. Itu yang HPT jilid 3. Kemudian ada hadis Anas. Kata Anas, sholaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman. Berarti Anas itu pernah sholat di belakang siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Al-Khulafa ar-Rasyidin kecuali Ali Pak. Kata Anas, falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Falam asma mongko ora mireng sapa ingsun ahadan ing suwijine wong minhum saking sinten Pak? Rasulullah, Abu Bakar, Umar lan Uthman iku yaqra'u maos sapa ahadun minhum bismillahirrahmanirrahim. Berarti langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ini alasan Muhammadiyah ya. Kenapa kok umumnya Masjid Muhammadiyah basmalahnya itu apa? Siron, tidak jahron. Tapi di HPT jilid 3 Pak, itu ada putusan yang mungkin bikin jenengan agak apa? Mencengang. Kenapa? Soalnya bismillah ini sudah lama jadi politik identitas toh. Kayak masjid anggar bismillah banter gak Muhammadiyah.
Nek bismillah siron alon Muhammadiyah. Tapi di abad jilid 3 Pak, putusan 2015. Ternyata Muhammadiyah juga membolehkan bacaan basmalah itu jahron Pak. Membolehkan bacaan basmalah apa? Jahron. Maksudnya dibaca keras. Dasarnya hadis Nu'aim al-Mujmir ketika sholat di belakang Abu Hurairah. Kata Nu'aim al-Mujmir, sholaitu wara Abi Hurairah faqara bismillahirrahmanirrahim tsumma qara bi umil Qur'an. Saya pernah sholat di belakang Abu Hurairah, dia baca bismillahirrahmanirrahim kemudian baca umul Qur'an. Berarti bismillahnya jahron atau sirron? Jahron. Terus di hadis Ummu Salamah, ketika Ummu Salamah ditanya bagaimana bacaan Rasulullah ketika sholat, kata Ummu Salamah, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Rasulullah itu ketika baca Al-Fatihah dibaca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin berhenti. Berarti Ummu Salamah tahu kalau Rasulullah baca bismillah secara jahron. Sehingga Muhammadiyah Pak Bu menempuh istilah tanawwu fil ibadah. Dipahami dulu Rasulullah melakukan kedua-duanya. Kadang-kadang pelan, kadang-kadang apa? Jahir. Kadang-kadang siron, kadang-kadang apa? Jahron. Tapi untuk sementara ya, jenengan tetap sesuai dengan kebiasaan, nggak usah dirubah Pak. Pelan-pelan. Nanti kalau dirubah bareng ngaji tarjih malah bikin heboh. Tetap sesuai kebiasaan. Maksudnya kalau siron ya sir, nggak usah dijahirkan. Kenapa? Nanti kalau jenengan habis ngaji tarjih terus dicoba jahron Pak, oh itu jamaah bisa geger itu. Padahal yang ikut ngaji tarjih itu berapa persen itu dari warga Muhammadiyah? Kan mayoritas kan nggak ikut toh. Nah itu ya. Tapi sebenarnya Muhammadiyah apa? Membolehkan bacaan bismillah apa? Jahron. Jelas ya? Nah, terus sekarang Pak Bu. Waladhdallin. Biasanya apa jenengan? Amin. Itu ada doanya atau enggak? Ya ada orang yang baca waladhdallin rabbi firli amin, ada tambah rabbi firli wali walidayya amin, walisairil muslimin amin. Dulu HPT kita itu ada bacaannya rabbi firli. Kalau jenengan punya fikih Islam Haji Sulaiman Rosyid, tahu Pak ya, sing warnanya hijau dan kuning itu ada hadis Wa'il ibn Hujr yang menjelaskan kalau Rasulullah sebelum baca waladhdallin itu Rabbi firli amin. Enggak ada wali walidayah, enggak ada, cuma Rabbi firli amin. Tapi itu hadisnya dhaif. Dulu majelis tarjih HPT kita ada, tapi setelah itu setelah dikaji ternyata hadisnya dhaif, itu tidak dipakai. Itu ya. Terus sekarang ruku itu bacaannya kalau jenengan pakai apa Pak Bu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini yang umum dipakai oleh orang Muhammadiyah karena kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yukthiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudi. Rasulullah itu memperbanyak di rukuknya dan sujudnya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Wa kana yata'awwalul Qur'an. Rasulullah itu mentakwil, memaknai Al-Qur'an. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli ini sama dengan apa? Sama dengan firman apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja apa Pak? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika baca subhanallah. Bihamdi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika kemudian wastaghfir apa? Allahumma firli. Maksudnya
Rasulullah memahami tadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu ya. Terus bolehkah pakai subhana rabbiyal azim? Jenengan sing produk lama. Produk lama atau produk baru? Nih madzhab Syafi'i kan dulu subhana apa? Rabbiyal azim, ada yang menambahi apa? Wa bihamdi. Itu ya. Itu boleh atau enggak? Itu boleh, Pak, boleh. Hadisnya juga sahih. Tapi kalau ditarjih subhana rabbiyal azim boleh dibaca 1 atau 3 kali. Tambahan wa bihamdi disahihkan oleh Syekh Albani di sifat salat. Tapi kalau ditarjih belum ditarjihkan. Berarti kalau jenengan pakai subhana rabbiyal azim sudah cukup itu. Buat enggak usah ditambahi wa bihamdi. Tapi kalau yang menambahi wa bihamdi sama dengan madzhab Syafi'i atau mengikuti apa yang disahihkan oleh Syekh Albani. Jelas napa mboten niki? Berarti kalau di Muhammadiyah hanya subhana rabbiyal azim tanpa tambahan wa bihamdi. Bisa jadi muktamar ke depan bisa jadi disahihkan, Pak. Tapi untuk sementara belum. Sehingga kalau di Muhammadiyah ya subhana rabbiyal azim dibaca 3 kali, 1 juga boleh. Atau subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Kayak yang dibaca setelah apa? Salat witir. Tapi kalau di Muhammadiyah subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus rabbil malaikati waruh. Tapi kalau di masyarakat subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Padahal itu doa untuk apa, Pak? Untuk rukuk. Tapi enggak ada rabbuna, hanya subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Terus ini saya kelupaan. Baca Al-Fatihah, Pak. Ini jenengan agak kaget mungkin. Dan ini berbeda dengan pemahaman jenengan sebelumnya. Baca Al-Fatihah bagi makmum itu hukumnya apa, Pak, Bu? Makmum cukup mendengarkan bacaan imam atau ikut baca Al-Fatihah? Apa, Pak, Bu? Hah? Napa, Bu? Maksudnya nek jenengan sholat jamaah, Bu, jenengan dados makmum. Niku maos Al-Fatihah utawi cekap ngrungokake waosane imam, Bu. Nah, cukup ngrungokake. Ya, jadi jawaban umumnya orang Muhammadiyah itu, ya. Pendapat itu apakah enggak punya dalil? Punya itu. Punya. Al-Hasan juga seperti itu. Syekh Nasruddin Albani juga sama, Pak. Jadi makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Di antara argumen, di antara dalilnya ya, man kana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraah. Man utawi sapane wong kana ono sapa man kana ono iku lahu kedue man sapa imamun imam fa qiraatul imam mongko waosane imam lahu kedue man qiraah iku waosane makmum. Maksudnya makmum cukup ngrungokno waosane napa? Imam. Tapi hadis ini diperdebatkan, Pak. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ya meskipun Syekh Nasruddin Albani, Al-Hasan cukup mendengarkan. Tapi kadang-kadang saya juga sepakat terhadap itu, Pak. Tapi kalau kita ngomong putusan tarjih, Pak. Putusan tarjih ini, Pak. Sejak tahun 1930, Pak. Sejak tahun 19 berapa? 30. Itu sudah memutuskan kalau makmum tetap baca Al-Fatihah. Dalile, Pak, tak golek. Jenengan lihat halaman Kitab Shalah paling terakhir, Pak. Kalau halaman saya halaman 100. Saya enggak tahu miliknya jenengan, kan HPT-nya baru itu. Nah, berarti geser, Pak. Kalau enggak salah terpaut 2 halaman. Berarti 102. Yang ada penjelasan dikotai itu loh, Pak. Itu dikotai ya.
Itu kongres ke-19 di Minangkabau tahun 1930 yang menyatakan coba Pak, yang B ya, hal bacaan makmum tentang Al-Fatihah itu wajib walaupun imam membaca dengan keras atau tidak. Jenengan cek tenanan Pak. Halaman 100, berarti 102 atau 101 ini. Sing penjelasan. Enggak HPT jilid lama, HPT jilid lama. Ketemu Bu nggih, niki ibune sing ndamel betul. Nek mboten 101 ya 100 kali Bu. Halaman berarti jenengan HPT lama Pak, cetakan lama sing Pak Wahid itu mungkin 102 Pak, kalau enggak 101. 102, makanya tadi kan terpaut 2 halaman. Sing B Pak, sing B coba. Hal bacaan makmum tentang Al-Fatihah itu wajib walaupun imam membaca dengan keras atau tidak. Gak tau maca ya. Terus jenengan Pak, lihat di sholat jamaah. Sholat jamaah halaman kalau milik saya 117 sama Pak PJM mesti sama 117 Pak. Nih Pak Wahid berarti mundur 2 Pak. Mundur kalau nggak 1 halaman 2 halaman berarti 120-an itu. Di tengah-tengah itu Pak. Wal tunsit mongko becik meneng sapa sira idza qara'a idza tatkalani qara'a mau sapa al imamu imam jahron kelawan jahar. Fala taqra mongko aja mau sapa sira sayan ing suwiji-wiji illa bil Fatihah, kejaba napa? Al-Fatihah. Berarti sama dengan mazhab Syafi'i. Padahal devian di apa Pak? Didamel penenengan ya. Muhammadiyah cukup ngrungokno Syafi'i maus Al-Fatihah. Tidak sekarang HPT. Itu sama dengan mazhab Syafi'i. HPT jilid 3 Pak. Wah jenengan apa aku ngomongi ora bukan berdasarkan pemahaman saya Pak. Ya sesuai HPT. Halaman 552 Pak. Itu. Di situ dijelaskan khilaf antara mazhab Hanafi dengan jumhur ulama. Kalau mazhab Hanafi itu punya pendapat makmum cukup mendengarkan imam. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'annya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum apa? Turhamun. Berarti kalau imam baca Al-Fatihah ya makmum cukup dengarkan. Lah bagaimana dengan hadis yang Rasulullah mengatakan la taf'alu illa bi umil Qur'an. Ada sahabat yang sholat subuh dia baca di belakang Rasulullah. Fathakulat alil qiraah. Rasulullah itu enggak jadi konsentrasi. Karena apa? Terganggu bacaannya. Kemudian Rasulullah setelah sholat tanya, siapa yang baca tadi? Ana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata apa? La taf'alu atau la taqra'u illa bi Fatihatil Kitab. Engkau enggak usah baca kecuali Al-Fatihah. Kata mazhab Hanafi Pak, ini hadis ahad enggak bisa mentaksis mengecualikan ayat Al-Qur'an wa idza quri'al Qur'an apa? Fastami'u lahu wa situ. Tapi kalau jumhur ulama Pak, termasuk Muhammadiyah, ayat Al-Qur'an itu bisa dikecualikan dengan hadis ahad atau bisa ditaksis dengan hadis ahad. Sehingga wa idza quri'al Qur'anu fastami'u itu kecuali dalam salat untuk baca Al-Fatihah. Tapi kalau ayat ya enggak Pak, enggak usah. Berarti cukup apa? Al-Fatihah itu. Kenapa? Karena menggunakan kaidah la sholata limalam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini umum, baik jenengan sholatnya sendirian atau berjamaah. Tapi ini HPT Pak, tarjih. Meskipun saya kadang-kadang juga sepakat terhadap Al-Badi atau Hasan gitu. Tapi intinya kita akan ngomong apa? Putusan tarjih itu. Jelas nama betul ya? Atau malah bingung. Lah terus saiki nek
makmum maca kapan macane? Barengi wacanane Imam Al-Fatihah to waladhdallin amin diwe jedah. Nek madzhab Syafi'i kan diwe jedah, Pak. Nah, kalau ditarjih enggak ada penjelasan. Tapi waktu yang dianggap paling bagus ya mengikuti bacaan imamnya. Berarti nek imamnya alhamdulillahirabbil alamin jenengan ngikuti di belakangnya. Jelas atau enggak? Jelas ya? Ya meskipun tadi ada pandangan Pak Bu. Kalau kayak takbir tadi ini gini sejajar dengan pundak atau bahu, ada yang telinga. Secara umum kan kita lebih mudah dua-duanya boleh, tapi ternyata putusan tarjih apa? Sejajar dengan telinga. Termasuk makmum. Ya saya sendiri kadang-kadang sering mempraktekkan yang cukup mendengarkan, tapi putusan tarjih ternyata baca gitu. Yang penting tahu dulu Pak, yang penting tahu dulu. Nanti entah dipraktekkan atau gimana atau punya argumentasi yang lain ya monggo-monggo ya. Tapi yang penting dikaji dulu, entah sepakat atau tidak. Jelas ya? Nah. Terus saat ini Pak Bu, sujud. Nah, sujud itu lutut dulu atau tangan dulu? Maksudnya turun sujud Pak Bu. Lutut. Usianya jenengan pinten Bu? Nak masih muda wajar ngomong ngono. Sing kepala 6 atau kepala 5 ke 6 gitu. Atau kepala 7 gitu. Lutut atau tangan Pak Bu? Sing tua ya tangan Pak ya. Jajal lutut Pak, jungkel tenan jenengan. Sing pun gadah asam aurat. Asam aurat atau asam urat? Asam urat ya, mboten asam aurat. Intinya kalau sudah sepuh atau sudah asam uratnya tinggi nggak bisa pakai lutut ya tangan dulu. Tapi yang kita bahas Pak Bu, bagaimana pandangan apa? Tarjih itu. Pandangan tarjih ketika sujud itu lututnya dulu. Ketika sujud apa? Lututnya dulu. Jenengan baca di HPT jilid 1 Pak. HPT jilid apa? 1. Kenapa Pak? Di sana dikatakan halaman 78 sing Pak Ketua PCM ya. Itu di tengah-tengah itu ada wadha' rukbataika wa atrafa qadamaika 'alal ardi tsumma yadaik. Ketika sujud itu disuruh apa? Meletakkan lutut, kemudian ujung apa Pak? Kedua lutut, terus jari kaki di atas tanah, tsumma yadaika kemudian tangan, tsumma jabhataika kemudian apa? Kemudian kening, kemudian hidung. Karena anggota sujud itu berapa Pak Bu? 7, coba dihitung. Kening 1, hidung 2, 2 tangan 4, lutut 2, 6, terus kaki, jari kaki itu 8. Kenapa Pak? Menyatu. Gimana Pak? Oh menyatu, setuju. 8 gitu kok jenengan ngomong 7 tuh. Coba yang sujud. Kening, hidung, kedua telapak tangan sudah 4 toh ya. 2 lutut 6. Kaki yang jari kaki itu yang dipancatkan ke lantai itu 8. Kok jenengan ngomong 7? Oh jatuh. Oh jatuh dihitung 1 itu ya. Itu akal-akalan jenengan. Enggak kata Rasulullah apa?
Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Saya diperintah sujud atas 7 anggota. Rasulullah bilang alal jabhah, kening, tapi wa asyara ila anfihi. Yang Rasulullah bilangnya itu kening, tapi yang dididing hidung, sehingga kening sama hidung, Pak, satu paket. Jadi bukan kakinya, Pak, ya satu paket. Yang jenengan paketkan yang kaki. Dan sehingga tadi kening sama hidung itu nempel ya. Harus nempel dua-duanya ya. Jangan keningnya saja, hidungnya enggak ditempeli. Apalagi hidungnya sing ditempelno, keningnya enggak. Wonge wis pesek ya malah pesek menisan. Ya kan kalau hidung kan pesek, keningnya enggak ditempelkan. Nah, ketika sujud mana yang didahulukan, lutut atau tangan? Nah, itu lutut. Kalau di HPT tadi disebut lutut dulu. Hadisnya apa? Hadis Abu Hurairah di halaman 92, Pak, itu ya. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila seorang di antara kamu sujud, fala yabruk, maka janganlah dia sujud kama yabrukul ba'ir, sebagaimana menderum atau jerume unta. Maksudnya Pak Bu, sholat itu enggak boleh menyerupai hewan. Sing jenengan sujute lagi ditempel terus ditarik niku kaya apa, Pak? Ayam nutul panganan. Terus menoleh, itu dalam hatinya kayak menoleh garangan. Garangan kan noleh-noleh mengguri itu, Pak, ya. Itu. Enggak boleh gitu, enggak boleh. Duduk asu bahasa Jawa. Maksudnya duduk ikak, itu duduk kayak modelnya anjing, enggak boleh. Di sini enggak boleh jerum koyok jerume unta. Jerume unta tangane dhisik to sikile dhisik, Pak Bu? Tangan, emang unta duwe tangan, Pak? Kabeh sikil, Pak, gak enek unta. Kalau di HPT, Pak, 92, Pak. Ini ya hadisnya menarik. Sing jenengan omongin, saya ingat waktu kemarin acara di Dasmen itu. Kama yabrukul ba'ir, ketemu enggak sing 92? Tengah, Pak, tengah. Sebelum 24 itu loh, di atasnya. Kama yabrukul ba'ir, sebagaimana menderumnya unta, yadha'u yadaihi, yang ia meletakkan keduanya qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Dua lututnya. Berarti menderumnya unta itu kalau di sini apa, Pak? Tangan depannya dulu, baru lututnya. Tapi di riwayat yang lain, Pak, ada liyadho. Itu lamnya sing jenengan omongnya hilang itu loh. Liyadho, becik ndelehake sapa ahadukum yadaihi, tangane dhisik qabla rukbatai. Berarti nek lamnya hilang itu maknanya terbalik gitu loh. Kalau yang sepakat tangan dulu, Pak, berarti di sini lamnya hilang. Seharusnya yang sepakat tangan dulu, Pak. Kalau yang sepakat kaki, lutut, berarti memang tidak ada lamnya itu atau linya itu. Itu, Pak. Nah, sekarang di HPT jilid 3. Di HPT jilid 3. Halaman 568. Di situ ada hadis Wa'il ibn Hujr. Hadis Wa'il ibn Hujr ini penting, Pak. Beliau melihat Rasulullah apabila sujud itu wadhu'a rukbatayhi, meletakkan kedua lututnya, qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, apabila Rasulullah bangkit dari sujud, Pak, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Paham atau enggak ini jangan maksudnya? Kalau sujud itu lututnya
dulu. Tapi kalau jenengan sujud mau berdiri, tangannya dulu. Kenapa Pak Bu? Ini ada hikmahnya loh. Biasanya nek wong Pak, mari sujud terus ngangkate nganggo lutut, kadang goblak gini Pak. Iya kan? Kenapa itu? Kan enggak balance. Enggak balance itu enggak seimbang. Hikmahnya apa? Kalau sujud itu kan kita turun pakai lutut. Tapi kalau bangkit dari sujud naik sama turun itu berat mana Pak Bu? Berat naik, sehingga kalau turun pakai lutut, kalau naik pakai tangan. Karena turun itu ringan, naik itu berat. Tapi itu dalil akal Pak, analisa saja. Waduh berarti Pak, itu sudah faktor U. Ya. Di hadis Abu Hurairah itu ternyata ada 2 hadis perawinya sama Pak Bu. Tapi yang satu bilang lututnya dulu, yang satu bilang apa? Tangannya dulu. Sehingga Pak, kok ada satu hadis perawinya sama, tapi kok nggak konsisten? Berbeda dengan jerumnya unta, itu yang satu nyuruh tangannya dulu, yang satu lututnya dulu. Maka hadis itu Pak Bu sama majelis tarjih, ini majelis tarjih sepakat terhadap pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Zadul Ma'ad. Atau Ibnu Qayyim itu apa? Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maksudnya hadis Abu Hurairah yang bilang tangannya dulu itu maklub. Maklub itu apa? Terbalik. Seharusnya lututnya dulu, bukan tangannya dulu. Jelas atau enggak? Itu tarjih gitu. Tapi kalau jenengan, pokoknya pahami dulu ya sebelum saya pindah ke sini, nanti malah bingung. Kalau kita lihat di Syekh Nasruddin Albani, malah tangannya dulu Pak. Makanya dulu Pak I Hazim itu dulu pernah lututnya dulu, di akhir hidup beliau tangan, karena mengikuti Syekh Nasruddin Albani. Kalau Syekh Nasruddin Albani memahami jerumnya unta gitu, itu dia simpulkan apa? Dia simpulkan jerumnya unta ya, itu tangannya dulu. Itu apa? Itu apa? Lututnya dulu. Tapi lutut itu kaki yang depan gitu. Jenengan bulet atau enggak? Wes nek unta bingung Pak Bu, sapi. Sapi niku mana tangannya, mana kakinya Bu? Pak. Yo ora nek tangane, sing jelas kabeh sikil. Sikilnya berapa? Ya. Kakinya itu kan 4 Pak Bu. Sapi kan 4 toh. 2 kaki depan, 2 kaki belakang. Sing pantes disebut tangan kuwi sing pantes gitu. Sikil ngarep atau sikil guri? Kenapa kok sikil ngarep Pak Bu? Kenapa? Iya jenengan madakno jenengan, misalnya brangkang iya mesti tangane ning ngarep Pak ya. Brangkang nggak mungkin tangane ning guri. Tapi sama Syekh Nasruddin Albani Pak, dia bersandar pada kitab Lisanul Arab. Dipahami jerumnya unta itu pakai lutut dulu gitu. Tapi tangan depan, kok tangan depan, kaki depan itu disebut tangan. Kan juga masuk akal Pak. Maksudnya kaki depan itu disebut tangan. Kok disebut tangan Pak? Tidak disebut tangan, kok kualik aku. Itu menurut Syekh Nasruddin
Albani itu. Sehingga kalau pandangan tarjih tetap apa? Lututnya dulu. Tapi nek jenengan sudah usianya tua atau sudah punya faktor kesehatan asam aurat tadi, asam aurat itu tangan dulu tidak apa-apa. Itu ya. Terus ini waktunya masih ya. Kenapa Pak? Baru jam 9 sampai jam berapa? Sekarang gitu. Doa di antara dua sujud Pak Bu. Itu apa salahnya dengan doanya? Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Yang jenengan dulu belajar di masyarakat itu apa? Rabbi firli warhamni wajburni wahdini apa Pak? Wa'afini wa'fu'ani. Pokoknya ada 8 itu. Yang wa'afini wa'fu'ani, yang wa'fu'ani itu enggak ada hadis dimanapun. Itu tambahan Imam Ghazali. Tambahan siapa? Imam Ghazali. Sehingga kalau di Muhammadiyah enggak boleh Pak. Meskipun maknanya baik, masalahnya ini ibadah itu. Itu ya. Sehingga kalau di Muhammadiyah Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Bisa juga jenengan pakai yang pendek, Rabbi firli itu juga boleh. Terus sekarang Pak Bu, ini jadi politik identitas ya. Kalau sholat 2 rakaat Pak Bu, itu duduknya iftirash atau tawarruk? 2 rakaat terus terakhir Pak, kayak sholat subuh toh. Ini Pak PCM halaman 578, halaman 578. Sholat 2 rakaat. Sholat apa? 2 rakaat. Itu jenengan 2 rakaat tapi rakaat terakhir. Itu jenengan duduknya duduk iftirash atau tawarruk? Iftirash. Jadi duduk di dalam sholat itu 2 Pak Bu. Duduk iftirash itu duduk dengan menjadikan kaki kiri itu firash. Firash itu apa? Alas. Berarti nek jenengan menduduki kaki kirinya itu disebut doa duduk iftirash. Duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk itu dari kata wirkun atau ada yang baca warikun. Itu maksudnya apa? Jenengan duduk di atas bokong atau pantat. Berarti nek bokonge niki jenengan tempelake teng lantai niku diwastani lungguh jalsah tawarruk. Saya dipahami nggih? Nah, dasar niki pertanyaane. Nek jenengan nglakoni salat 2 rakaat kados salat subuh, qobliyah to, ba'diyah, salat Jumat. Niku lungguh jenengan iftirash utawi tawarruk. Kenapa kok iftirash Pak? Kenapa kok iftirash? Terus seperti Pak? Dikatakan terakhir karena nggak ada pertama. Ya itu ya. Ya karena apa? Nggak, kalau sholat 2 rakaat itu kan nggak ada tasyahud awalnya itu. Nah itu ada 2 pandangan Pak Bu. Menurut mazhab Hambali, Hambali, pendapatnya Imam Ahmad gitu. Menggunakan keumuman apa Pak? Hadis yang menjelaskan kalau Rasulullah itu duduk di rakaat kedua. Hadis Abi Humaid As-Sa'idi itu di HPT.
Fa idza jalasa fi raqataini, fa idza mongko tatkalane jalasa lungguh sapa Rasulullah fi raqataini ing dalam rakaat sing nomor loro. Jalasa mongko lungguh sapa Rasulullah ala rijlil yusra ing atase sikile sing kiwa, wa nasobalan ngedekake sapa Rasulullah al yumna ing sikil tengen. Dia pakai keumuman hadis ini, Pak. Jalasa fi raqataini. Jalasa lungguh di 2 rakaat. Berarti nek jenengan apa Pak Bu? Salat 2 rakaat iftirosh itu pakai hadis umum tadi Pak, sebagaimana mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i, karena hadis itu enggak berhenti di situ Pak. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, wa idza mongko tatkalane jalasa lungguh sapa Rasulullah fi raqatil akhirah ing dalam rakaat sing terakhir. Qaddama memasukkan sapa Rasulullah rijlaul yusra sikile sing kiwa, wa nasabalan ngedekake sapa Rasulullah al ukhra ing sikil sing tengen. Berarti sikil tengen tetep apa? Didekno. Wa qa'ada lan lungguh sapa Rasulullah ala maq'adatihi ing atase panggonane lungguh. Fi raq'ah al akhirah niku maksudnya napa Pak? Dijelasake Pak. Teng hadis Abu Humaid As-Sa'idi sing riwayat Abu Dawud Pak. Mau sing riwayat sinten? Bukhari. Hadis berikutnya Pak. Maksudnya napa Pak? Hatta kanati raq'ah allati tanqadhi fiha salatu akhara rijlahul yusra wa qa'ada ala syiki mutawarikan thumma Bapak salama. Maksudnya itu kalau bukan rakaat terakhir. Kalau rakaat itu terakhir Pak, halaman 580 Pak. Kalau rakaat terakhir apa? Akhara rijlahul yusra, Rasulullah apa? Memasukkan kakinya yang kiri, wa qa'ada ala shikihi, duduk di atas apa Pak? Pantatnya mutawarikan, dalam keadaan apa? Tawaruk tadi. Tsumma sallama. Itu sama dengan pemahaman mazhab Syafi'i. Jadi membedakan tawaruk dengan iftirosh itu pada apakah ini rakaat terakhir atau tidak. Meskipun 2 rakaat, kalau itu rakaat terakhir ya tetap tawaruk. Itu kalau tarjih Pak. Meskipun orang Muhammadiyah rata-rata sama dengan tadi Salafi itu. Dan Salafi kan rujukannya kan ke Saudi itu Pak. Makanya sama dengan mazhab Hambali, karena mazhab Hambali itu mazhab yang umum dipakai di Saudi. Syekh Salafi itu kan Hambali Pak. Syekh Utsaimin ya Hambali. Syekh Abdullah ibn Bas juga Hambali. Saleh Fauzan juga Hambali. Mungkin itu saja ya. Ini kita lanjut dengan pertanyaannya. Monggo Pak Bu. Nggih, monggo Bu. Ini apa mengawiti dari ibu. Monggo Bu. Kalau apa Bu? Kalau takbir. Ya. Ya paham Bu. Sekarang gini Bu. Auratul mar'ah, auratnya wanita itu apa Bu? Dalam sholat. Jami'u badaniha atau jami'u jasadiha, semua badannya. Illal wajha, kecuali wajah. Wal kaffain, dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan yang mana? Yang batnan, yang dalam, wa dhuhron, dan yang luar. Sehingga mukena itu tidak harus yang sininya ditutupi Bu. Kalau jenengan pernah di Timur Tengah, orang perempuan itu kayak jenengan yang sudah berukut itu sudah digunakan untuk sholat gitu. Pakai kaos kaki, ya, tapi sana kan ya pakaiannya apa Bu? Daster apa Bu? Jenengnya apa Bu itu?
jubah ya. Itu yang kan umumnya juga longgar Bu, sampai ke bawah toh. Berarti tangan ya sudah sholat gitu di masjid. Dan mukena itu kan umumnya di Indonesia Pak. Kalau di Timur Tengah belum tentu setiap orang perempuan punya mukena gitu. Gitu ya. Nah, sehingga ya kalau rukuh Bu, itu semuanya nutupi atau enggak? Atau ada yang terbuka? Ya, maksudnya terbuka kan ya maksudnya paham saya. Ya memang aurat kan dibuka, tapi apakah ini ditutupi atau tidak? Ya memang kalau lebih selamatnya kan memang yang terbuka itu kan. Ya misalnya jenengan sholat dengan pakai kaos tangan, boleh atau enggak Pak? Boleh, boleh. Kecuali kalau haji loh, kalau haji kan nggak boleh, perempuan nggak boleh nutup kedua telapak tangan kalau haji. Kalau laki-laki kan kepalanya. Kalau semacam itu belum ada sesuatu yang menganggap itu batal juga Bu. Gitu. Misalnya yang tangannya tertutup terus batal, tapi mungkin idealnya dulu ya terbuka. Cumanya desain mukena sekarang lebih banyak mana Bu, yang terbuka sama tertutup? Lebih banyak tertutup. Nek jenengan nyaman mana? Maksudnya mukenanya ada. Tapi kalau gini kan nggak apa-apa, selama kan apa? Gini itu boleh. Sebagian mukena kan dikasih gini tuh Bu, dicendel lo. Kenapa? Umumnya tugelan atau yang besar Bu? Tapi kalau misalnya tertutup juga, apa dalil yang menganggap itu batal juga nggak ada Bu. Kecuali kalau sujud. Kalau sujud itu kan dahi harus apa? Harus nempel. Karena tadi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin itu. Nah, itu. Tapi kalau mengangkat tangan itu kan hukumnya hukumnya yang wajib yang mana Bu? Allahu Akbarnya atau ngangkat tangannya? Allahu Akbarnya, bukan angkat tangannya. Itu. Yang lainnya silahkan. Monggo Pak. Nggih. Dasarnya kan jangan menyerupai unta. Unta itu kalau jurung kan yang depan dulu. Nah, depan dulu ini dimaknai tangan. Nah, menurut ijtihadnya Pak Ustadz Ozi, memang ditakdir masih dulu. Tapi ternyata setelah diselidiki, unta itu tidak punya tangan. Betul. Ijtihadnya Ustadz Ozi itu dia pun ditaksir itu dimulai dulu. Ustadz tangannya dulu. Iya. Itu menyamai dengan logika. Logikanya begini, kalau usia sudah 60 disuruh kan tidak mampu. Jadi mampunya sudah. Ya. Jadi ijtihadnya Ustadz Azim itu banyak yang bertentangan dengan ditaksir. Ya. Itu yang satu. Ya. Dan karena dasarnya Pak Ustadz Azim kan ijtihad itu kalau salah kan masih dapat nilai 1. Kalau benar 10. Banyak Ustadz Azim itu yang ijtihadnya mereka belum dimasukkan di taksir. Tapi ada lagi Ustadz Azim itu berijtihad bahwa kalau tahiyat tidak assalamu alaikum. Itu assalamu ala nabi. Alaika itu dua Rasulullah masih hidup. Padahal di taksir belum dimasukkan.
Cih, Pak. Ya, matur suwun. Jadi yang dibaca oleh Pak Yai Hazim ya, ini semuanya insya Allah tetap betul Pak ya. Kita bukan antara salah dan betul. Jadi Pak Yai Hazim itu pakai kitab ini Pak, Sifat Salat Nabi. Sing jenengan sampaikan itu memang persis yang ada di sini. Cuma ini sing versi Indonesianya saya nggak tahu Pak halamannya. Yang di sini judulnya Pak, Al-Jururu ila sujud Al-Khururu ila sujud alal yadain. Turun sujud dengan menggunakan dua tangan. Hadisnya pakai tadi Pak, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, tapi di sini Pak pakai lam. Makanya kalau tarjih lamnya hilang, kalau di sifat sholat lamnya ada. Supaya tidak serupa dengan unta Pak. Wal yadok mongko becik ndeleh sapa ahadukum yadaihi ing tangan lorone ahadukum qabla rukbataihi ing dalem sadurunge dengkul lorone ahadukum. Mergo pakai apa Pak? Pakai lam. Wal yadok, lamnya itu kan kalau ditarjih hilang. Dia pakai yadok. Tapi tadi sama dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dianggap kalau tangan dulu itu malah maklub terbalik. Seharusnya apa? Seharusnya apa tadi? Lututnya dulu, berarti hadis itu terbalik gitu, terbalik. Seharusnya lutut, tapi di hadis Abu Hurairah yang lain dibilang tangan. Terus Pak, sing jenengan sampai akan Pak, di catatan kaki Pak PCM itu kalau jenengan baca ya. Ini wa'lam lan warono sapa sira anna wajha mukhalafatil ba'ir, setuhune wajah sing nyulayani unta. Maksudnya apa? Sesuatu yang berbeda dengan gaya unta. Biwat il yadaini qabla rukbataihi, dengan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini kesimpulannya Syekh Nasruddin Albani ya. Huwa annal ba'ir, bahwasanya unta yadha'u awwala ma yadha' rukbataihi. Unta itu pertama kali jerum yang diletakkan Pak, itu kedua lututnya. Tapi Pak dipahami, wa huma fi yadain, tapi kedua lututnya unta itu di kaki yang depan gitu. Nah, di situ Pak Syekh Nasruddin Albani mengakui gitu. Pandangan beliau itu ditertawakan, itu layuk qalu. Tidak masuk akal itu. Tidak apa? Masuk akal. Tetapi kata beliau itu, kama fi lisanil Arab, ada kitab kamus bahasa Arab namanya apa? Lisanul Arab itu. Dan seterusnya gitu. Intinya Pak, meskipun itu nggak masuk akal, jenengan bisa terima atau enggak? Kalau lututnya unta itu di tangan yang depan, masuk akal atau enggak Pak? Nggak masuk akal. Tetap jenengan madana itu kan nek unta punya kaki 4, jenengan coba berangkang, mesti tangan ngarep ya dianggap lututnya atau tangan Pak? Maksudnya gini nek jenengan berangkang ini loh, iki tangan, nek unta kan ngene to dipada iki tangan to lutut, tangan ki sing ngarep ki lho, ya mesti tangan, nggak mungkin lutut ini ngarep kan itu. Ya itu. Oleh sebab itu Pak, kata Syekh Nasruddin Albani, dia mengakui pendapatnya itu enggak masuk akal, tapi dia berpedoman salah satu kamus bahasa Arab namanya Lisanul Arab, tapi di kamus yang lain Pak, itu keterangannya juga berbeda. Makanya tadi persoalan ini sebenarnya apa Pak? Khilaf, terjadi apa? Perbedaan di kalangan para ulama. Gak bisa dipastikan, itu kan ijtihad para ulama. Cumanya kalau kita mengacu tarjih ya lututnya, meskipun tarjih memberikan dispensasi juga Pak.
Sebagaimana Syekh Utsaimin bilang, kalau orang nggak punya faktor kesehatan atau sudah tua pakai lutut Bu. Tapi kalau sudah punya faktor kesehatan atau sudah tua boleh pakai tangan itu. Ada pendapat yang ketiga juga Pak, agak aneh itu. Rasulullah itu dulu masih muda pakai lutut. Ketika sudah tua pakai tangan. Itu melakukan kompromisasi Pak. Jadi kesimpulannya Pak, kita juga enggak menyalahkan ijtihad Syekh Nasruddin Albani kemudian diikuti oleh Pak Yai Hazim. Tapi dalam pandangan tarjih dianggap hadisnya itu maklub gitu. Yang menjelaskan apa? Tangannya dulu. Seharusnya lututnya dulu gitu. Bukan tangannya dulu gitu. Kenapa kok maklub? Ini Pak PCM itu di buku ini jenengan itu. Itu kan dikutip beberapa redaksi apa? Hadis Abu Hurairah. Hadis siapa? Abu Hurairah halaman 568 Pak itu. Hadis Abu Hurairah itu kan dua Pak. Yang satu wal yadaihi qabla rukbataihi, yang satu Pak fal yabtadi bi rukbataihi, hendaklah dia memulai dengan kedua lututnya qabla yadaihi. Padahal perawinya siapa? Sama-sama Abu Hurairah. Makanya halaman 569 Pak. Kajiannya Al-Imam As-Sun'ani. Imam Sun'ani itu pengarang Subulus Salam. Ngikuti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disimpulkan hadis itu maklub, terbalik. Seharusnya apa? Lututnya dulu sebelum tangannya. Jadi kalau tarjih gitu Pak, ya memang persoalan ini kan fikih, bisa jadi beda. Kayak tadi makmum baca Al-Fatihah atau tidak, itu pasti tetap ada perdebatan. Cumanya kalau kita bicara yang diputuskan tarjih pakai lutut dulu, itu ya mungkin itu. Yang lainnya silahkan. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Ya, gini. Yang jenengan tanyakan itu belum ada fatwa dan putusan, Pak. Saya sudah cek gitu. Ya, kadang-kadang memang putusan kita itu belum detail, memang kita akui ya gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, Pak, menurut Syafi'i itu basmalah itu jahar baik di awal surat maupun di tengah surat. Makanya kalau misalnya orang imamnya mazhab Syafi'i Pak, ketika baca surat misalnya baca lillahi ma fis samawati wal ardh, dia awali dengan basmalah. Karena di Fathul Mu'in semacam itu Pak. Di Fathul Mu'in dikatakan bismillah itu disunahkan fi awali surah bal fi afna'is surah, bahkan di tengah surat. Itu kalau mazhab apa? Syafi'i. Kalau di fatwa tarjih, bismillah itu hanya di awal surat. Kalau di tengah kita langsung pakai isti'adzah. Tapi isti'adzah kan kalau sholat kan hanya di rakaat pertama Pak, otomatis kan tidak dibaca gitu loh. Tapi kalau di awal surat baca basmalah, yang itu belum ada jawaban Pak. Berarti kan kalau di Muhammadiyah menurut logika ini, kalau dia di awal baca suratnya di awal surat, bismillahnya jaron atau siron belum ada gitu. Baca atau tidak itu. Dan kalau kita dilihat di Masjidil Haram Pak, ini di Masjidil Haram lah, bukan fatwa loh Pak ini. Kalau di sana bismillahnya itu awal jahron, kalau suratnya itu enggak pakai
nggak pakai bacaan jahron, Pak. Berarti ya langsung. Maksudnya bismillah kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin, terus baca surat. Bismillahnya tidak dibaca jahron. Nah, makanya ya. Makanya kan belum ada fatwa secara khusus. Tapi kenapa kok perdebatannya di Al-Fatihah, Pak? Karena kan berhubungan dengan status basmalah itu ayat atau tidak. Makanya kalau jenengan baca Bulughul Maram ya, kalau engkau baca alhamdulillah faqra'u apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha. Suruh baca bismillah karena itu termasuk salah satu dari ayat Al-Fatihah itu. Kalau di situ belum ada detailnya, Pak, itu. Tapi problem kita di putusan tarjih itu kadang-kadang nggak ada detailnya. Kalau tidak ada detailnya itu kita boleh berijtihad sendiri. Atau mungkin gini, Ustaz. Disuruh membaca surat yang mudah gitu. Ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tsumma qra' ma tayassara. Termasuk tidak termasuk dalam surat. Surat-surat yang lain selain Al-Fatihah. Misalnya baca Qul Wakat ya langsung Qul Wakat, karena kalau saya membaca bismillah berarti saya itu menambah surat Qul dengan basmalah. Ya, paham. Makanya tadi, Pak, itu wilayah ijtihad. Kecuali kalau ada permintaan fatwa, Pak. Kecuali kalau ada permintaan fatwa gini ya, itu. Jenengan mengajukan fatwa ke majelis tarjih, tapi harus pusat, Pak, ya. Kalau ke daerah bisa, tapi fatwanya lokal. Berarti jenengan mengajukan surat ke majelis tarjih pusat. Kalau misalnya basmalahnya dibaca jahron itu sesuai HPT, putusan membolehkan pembacaan basmalah secara jahron. Apakah membaca bismillahnya ketika membaca surat juga jahron? Ya. Belum ada, Pak. Ya kalau lokal, kalau pendapat pribadi saya bisa, tapi kalau majelis tarjih daerah ya harus sidang fatwa dulu, Pak. Enggak, kalau bid'ah enggak, Pak. Enggak dia dalam mazhab Syafi'i kan membolehkan, Pak, gitu. Karena dianggap bismillah itu kullu dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa apa? Aqta. Dia pakai dalil keumuman basmalah. Kalau dibilang bid'ah juga enggak, Pak. Karena itu khilaf ya itu. Khilaf. Kalau bid'ah enggak, Pak, enggak bisa. Masih ada yang lain? Ya, monggo, Bu. Yang mana ini? Gimana, Bu? Niki, Pak. Nih itu, Pak. Kalau pertanyaan itu jelas ada jawabannya. Dengan buka halaman 100. Laki-laki dengan perempuan itu sama atau tidak? Kalau mazhab Syafi'i itu dibedakan, Bu. Iya sih, makanya sebelum saya jawab, di ruku dan sujud. Kalau perempuan itu rukuknya, mohon maaf ya itu. Jadi dia mengemitkan itu ya. Sebentar, Bu, kok. Belum kok. Saya cuma menjelaskan mazhab Syafi'i dulu. Di dalam mazhab Syafi'i ruku sama sujud laki-laki dan perempuan beda.
Kalau perempuan itu disuruh menempelkan anggotanya dengan anggota yang lain, sehingga kalau ruku itu gini, itu memproteksi apalah yang diproteksi itu. Kalau sujud itu, kalau laki-laki kan wayarfa mirfaqaihi. Keleknya karena Rasulullah itu hatta yura bayadha ibtoihi, sampai putih ketiaknya itu kelihatan gitu. Menunjukkan antara sikut dengan lambung itu pisah itu, nggak nempel ya, nggak menempel. Tapi kalau di dalam madzhab Syafi'i, kalau perempuan itu ditempelkan. Nah, jawabannya bagaimana pandangan tarjih? Kalau ini sama Pak, Syekh Nasiruddin dengan tarjih itu sama itu. Kalau yang ini loh, yang ini, karena kadang-kadang kita sama dengan Syekh Nasiruddin, kadang-kadang apa? Beda. Jawabannya Bu ini ya, laki-laki dan perempuan kata tarjih itu tidak ada perbedaan dalam tata cara apa? Sholat. Li adami wurudil hadis bidzalika, karena nggak ada hadis yang menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Naam qad ruwiya anin nabiyya amruhu bidhammil mar'ati ba'diya ila ba'din fi shalah kama fi makhraji Abi Dawud. Memang ada hadis yang menjelaskan wanita itu suruh menempelkan anggota yang lainnya dengan anggota yang lain. Maksudnya tadi Bu ya, sebagaimana riwayat Abu Dawud dari Zaid ibn Abi Habib, illa anna hadzal hadisa mursalun, akan tetapi hadis ini mursal. Mursal itu apa? Ada perawi yang gugur, tidak disebutkan. Kalau hadis mursal berarti masuk dhaif, sehingga enggak boleh diamalkan. Kalau Syekh Nasiruddin Albani Pak, ini sama. Rasulullah mengajarkan sholat apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu ya berarti berlaku untuk laki-laki dan perempuan gitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli itu sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ora kaya aku muni usolli ya. Nah ini Pak, di penutupannya sifat sholat Nabi. Taf'alul mar'atu fi sholati kama yaf'alu rajul. Perempuan itu di sholat sama melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Akhraja Ibnu Abi Syaibah bisanadin sahihin anhu. Di yang paling belakang Pak. Intinya kalau di sini Muhammadiyah dengan Syekh Albani sama, tapi beda dengan mazhab Syafi'i. Sehingga kalau jenengan ya perempuan rukuknya ya sama Bu, sujudnya juga sama dengan laki-laki. Meskipun biasanya jenengan wis kapil kayak dibiyen nek diulang kon apa? Kon seradin demek gitu. Ya, itu ya. Mungkin itu saja wis. Jam 9:30 jenengan kok kuwatenan Pak Bu. Wis ngantuk turun nggih? Napa Bu? Gimana? Baca doa iftitah kena apa? Keng napa? A'udzu Bu. A'udzu niku diwaos saben-saben rakaat nek miturut tarjih. Sebelum iftitah. Mboten lho Bu. Allahu Akbar mau sedonga iftitah. Allahumma ba'id. Mboten. Allahu Akbar doa iftitah, terus isti'adzah niku Bu, itu lil qiraah, untuk baca Al-Qur'an. Kan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berarti isti'adzah bismillah terus Al-Fatihah. Berarti mboten diwaos sadurunge donga iftitah. Mau sholat baca bismillah atau ta'awud, ada dalilnya atau enggak Pak? Ini penting ya, saya sampaikan sebentar, 1 menit lagi. Barang apik itu kan disunahkan diawali dengan bismillah. Iya atau enggak Pak Bu?
jenengan makan bismillah. Kemudian apa? Baca bismillah. Terus apa lagi? Buka HP bismillah. Bismillah tenan enggak, Pak? Buka WA bismillah. Enggak mungkin kok. Intinya sesuatu yang baik itu disunahkan baca bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa apa? Aqta. Setiap perkara yang baik enggak diawali dengan bismillah itu aqta, ajdam, abros. Maksudnya apa? Qalilul barakah, enggak ada berkahnya, sedikit. Salat itu perkara baik atau enggak? Baik. Jenengan ketika salat Allahu Akbar ke bismillah dulu, ta'awud dulu. Ada di Bidayatul Hidayah Imam Ghazali suruh baca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Kenapa? Supaya lebih itu enggak ada dalilnya. Termasuk baca bismillah enggak ada dalilnya. Lah sholat kok baik? Iya, tapi sholat itu perkara baik. Rasulullah ketika mengajarkannya tidak dimulai dengan basmalah, tapi Rasulullah ketika mengajarkan apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat, bacalah takbir, bukan bacalah bismillah. Sehingga sholat itu mengeluarkan keumuman kesunahan malah, sehingga enggak ada ulama, Pak, yang mensunahkan. Disunahkan sebelum sholat baca basmalah. Jenengan pernah baca? Pernah baca kitab kayak gitu, Pak? Kalau ada, ya jelas itu enggak punya dalil. Itu ya. Isti'adzah juga semacam itu, Bu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Intinya meskipun beda, jenengan tetap budal ya. Mari ngaji tarjih kok malah beda. Ngowahi sing aku pahami. Oh, jenenge ngaji niku kan apa, Pak, Bu? Berusaha untuk mencari ilmu yang baru. Wis pokoke urusan iso ngamalno to gak to jenengan jek kokoh terhadap pendirian. Niku apa, Pak? Itu berkembang. Gak kudu jenengan bar ngaji tarjih terus maleh gitu. Yang penting napa, Pak, Bu? Tetap semangat golek ilmu. Itu yang paling penting ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.